Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, ya Pak Rahman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa, baik sekali. Oke. Sehat. Kita di hari Senin ini itu adalah pertama kali Bu Ika akan mengajar di semester pertama 2024-2025. Terus tujuan untuk kegiatan wawancara ini adalah untuk nantinya mencari solusi ataupun di situ ngobrol bersama dengan mendapatkan solusi dari hal-hal yang mungkin akan dijalani oleh Bu Ika untuk tahun ajaran baru ini. Sekarang apa yang Bu Ika rasakan mengenai kegiatan pembelajaran ini atau perasaan saya hari ini? Ya, hari ini untuk menyambut semester baru ini. Kalau perasaannya Pak ya, awal itu sedihnya karena saya berpisah dengan anak-anak yang tahun kemarin. Senangnya itu saya ketemu dengan anak-anak baru yang bagi saya mereka akan memiliki karakter, terus yang beda, sesuatu yang beda pastinya dengan anak-anak yang tahun kemarin, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Jadi saya seneng, enjoy aja. Jadi sedihnya ya karena anak-anak kemarin udah lulus. Berarti nantinya Bu Ika akan mendapatkan tantangan baru seperti itu ya, tantangan baru terkait dengan anak-anak kelas 6 ini yang baru sekarang naik ke kelas 6. Ada rasa penasaran gitu Pak. Untuk besok Bu Ika kan rencananya besok mau mengajar bahasa Indonesia seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa besok yang akan Bu Ika bawakan? Karena besok itu kegiatannya menyimak cerpen ya. Menyimak cerpen. Jadi yang saya harapkan ya anak-anak mampu menyimak dengan baik, terus mengenali tokoh cerita yang ada di cerpen yang insya Allah nanti akan saya bacakan dan anak-anak menyimak, serta memahami alur cerita di cerpen itu. Alur cerita di cerpen itu tujuan pembelajarannya yang Bu Ika ingin capai besok. Saya capai. Kalau itu Bu Ika mengenai area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Ya, peserta didik nantinya setelah itu saya berharap anak-anak peserta didik saya mampu memiliki kemampuan berbahasa, itu yang terutama. Kemampuan berbahasa, berkomunikasi, bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks di pembelajaran itu, serta saya ingin anak-anak memiliki atau menunjukkan minat terhadap teks yang akan saya bacakan itu, dan mampu memahami serta nantinya menginterpretasikan informasi yang ada di cerpen itu, dan pesan serta pesan, dan mereka bisa memaparkan baik secara lisan maupun tulis. Dari semua area pengembangan yang ingin dicapai, itu berarti Bu Ika sudah menyiapkan strategi di situ. Iya. Yang dilakukan apa Bu? Yang akan dilakukan? Kalau saya pakai strategi yang umum ya Pak ya, ya problem based learning sama project based learning, dengan memberikan penugasan proyek, presentasi, diskusi kelompok. Berarti nanti itu dari strategi yang sudah disiapkan Bu Ika nanti itu akan menghasilkan proyek di situ. Proyek tugas untuk siswa seperti itu. Ada presentasi juga. Presentasi ketika setelah diskusi itu anak-anak presentasi. Oke. Ya mungkin itu yang bisa kita bicarakan. Nantinya harapannya apa yang menjadi area pengembangan
terus strategi yang ingin dilakukan oleh Bu Ika nantinya besok itu ya, hari Selasa ya, hari Selasa besok itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang juga disusun, anak-anak sukses ataupun di situ memahami apa yang ingin dicapai di tujuan pembelajaran. Ya, harapan saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ika atas wawancaranya hari ini. Ketemu besok untuk supervisi pembelajaran dan besok juga ada percakapan pasca observasi. Terima kasih ya Bu Ika. Assalamualaikum. Sana terasa cepat karena ia takut tidak mahir berbicara bahasa Indonesia. Ada yang punya jawaban? Sana terasa cepat karena ia takut. Kelompok kan terdiri dari 7 pertanyaan ya, Nana. Bagi supaya cepat. Nanti pertanyaan ke-1 misalkan yang mengerjakan Mbak Nada. Nanti Nada menyampaikan lewat kelompoknya itu. Ini jawaban saya seperti ini. Kalau yang lainnya kurang setuju bisa menyanggalu. Tidak seperti ini Tanada gitu. Jadi itu nanti akan terjadi diskusi. Oke, Bu Ika dampingi ya. Tolong kerja sama yang baik. Saya rasa kelas 5 sudah diajarkan bagaimana etikanya berdiskusi, menyampaikan pendapat. Nomor 1 apa jawabanmu? Nomor 1 jawabannya Hana. Ada yang punya enggak? Sudah betul jawabannya nomor 1. Betul. Nomor 2 apa, Mas? Apa itu? Pertanyaannya apa coba? Dibaca apa? Saya ada, satu aja. Ada apa pertanyaan nomor 2? Siapa tokoh utamanya? Apa yang dikhawatirkan oleh Hana? Jawabanmu apa? Apa yang dikhawatirkan Hana? Sudah, ayo apa? Ada yang punya jawaban beda kelompok lain? Silakan mengacungkan tangan. Oh ya, kelompoknya ada. Jalannya ada. Berdiri. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Ya Opo, bagaimana perasaannya sudah tadi mengajar, sudah saya observasi? Senang sekali karena saya lihat anak-anak antusias. Kalau masalah observasi itu kira-kira Bu Ika ada beban nggak? Karena sudah diobservasi itu harus seperti ini, harus seperti itu, apa bagaimana? Tidak sama sekali. Tidak ada beban. Tidak merasa takut? Enggak. Grogi? Enggak, ya mengalir aja. Ya seperti itu ya. Memang ya harusnya seperti itu. Iya. Observasi pembelajaran itu, supervisi pembelajaran itu memang bukan untuk memberikan rasa takut atau grogi. Iya. Oke. Bu Ika, mungkin Bu Ika bisa menyampaikan ke saya itu refleksi sendiri oleh Bu Ika terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi untuk saya sendiri ya Pak ya, dari yang setelah saya lakukan pembelajaran hari ini tuh, setelah saya evaluasi untuk refleksi saya akan memberikan apresiasi nanti kepada peserta didik yang merespon pertanyaan-pertanyaan saya. Oke. Nanti saya akan lebih memberikan apresiasi lagi. Terus masih ada lagi ya Pak ya. Oke. Saya akan mengevaluasi pengalaman anak-anak dalam memahami cerpen. Oke. Dalam memahami cerpen dan juga selanjutnya apa ya, kalau saya itu membentuk kelompoknya, saya sudah cuma membentuk kelompok untuk membandingkan kesimpulan antara kelompok 1 dengan kelompok
kelompok yang lain tentang cerpen yang saya bacakan itu yang anak-anak supaya tidak monoton, tidak sama jawabannya gitu. Jadi pemikiran saya seperti itu. Ternyata tadi itu ada perbedaan-perbedaannya. Jadi itu yang perlu saya ambil untuk membandingkan kesimpulannya anak-anak. Dari kelompok ini seperti ini, dari kelompok ini seperti ini. Itu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kelompok itu gitu loh. Apakah itu merupakan masalah bagi Bu Ika itu? Masalah yang sekali sih tidak, cuma untuk bahan refleksi saya setelah saya evaluasi tuh kayaknya perlu gitu loh Pak, perlu harus ada itu. Jadi enggak masalah sekali sih. Tapi perlu, saya ingin tahu kenapa kok jawaban anak-anak beda. Apa karena faktor kelompoknya ini ada yang anak-anak yang memang kok kebetulan kelompok terus kebetulan kelompok yang dibuat tadi itu ini kelompok anak-anak yang pandai-pandai, terus ini anak kelompok yang masih kurang gitu, atau kelompok anak-anak yang berani menyampaikan, ini anak-anak kelompok yang tidak berani, apa seperti itu nanti bahan refleksi saya. Kenapa anak-anak kelompok ini tidak berani menyampaikan sehingga terjadi perbedaan? Mungkin itu bisa terjadi kalau menurut saya Pak ya. Berarti dari hasil refleksi yang Ibu tadi temukan, itu mungkin ada nggak yang ingin Bu Ika terapkan nantinya terkait dengan refleksi itu? Ada. Apa? Saya ingin yang anak-anak itu dari ini tadi ya, anak-anak itu berani untuk selanjutnya lagi berani menyampaikan apa yang, kan saya lihat anak-anak masih ada yang nunggu saya tunjuk atau nunggu instruksi baru mereka itu itu masih banyak, masih ada beberapa anak yang masih seperti itu. Dan saya tidak ingin, saya ingin kedepannya nanti di pembelajaran selanjutnya anak-anak lebih berani lagi merespon walaupun tadi sudah saya pancing-pancing itu juga alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang mulai percaya berarti diri. Berarti itu dari Bu Ika memancing, itu salah satu untuk mengatasi hal tersebut gitu. Iya, saya pancing, saya beri motivasi supaya anak-anak berani speak up, berani ngomong, itu yang akan saya lakukan. Saya akan berusaha untuk itu. Ya. Percaya diri sekali tanpa saya suruh gitu loh Pak, tanpa saya perintah, itu anak-anak harus muncul rasa percaya dirinya. Mengenai tujuan pembelajaran Bu Ika, tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Ika sampaikan, itu kira-kira tercapai apa enggak Bu Ika? Tercapai. Kalau menurut saya tercapai. Iya. Berarti anak-anak sudah tujuan pelajaran yang pertama apa kemarin? Di sini tujuan pertama mampu menyimak, berarti anak-anak itu sudah dari kemarin itu sudah mampu menyimak apa yang disampaikan di dalam cerpen gitu, yang pada saat ketika panjenengan itu menulis membacakan cerpen gitu ya. Anak-anak antusias. Mengenai itu mengenai keaktifan anak-anak di saat pembelajaran itu bagaimana? Alhamdulillah baik, sangat merespon. Ketika saya membacakan, ketika dibentuk kelompok, nah itu tadi mereka sebagian sudah mulai berani menyampaikan walaupun tidak semuanya. Siap. Dan cara penyampaiannya juga harus lebih dimaksimalkan lagi. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, kira-kira Bu Ika kemarin itu aspek yang apa yang sudah Ibu terapkan di pembelajaran itu? Kan ada 3, ada konsep, diferensi proses, sama diferensiasi produk. Itu dari ketiganya itu yang mana yang Ibu Ika terapkan? Kalau dari catatan saya kemarin itu ada 2 yang Bu Ika terapkan. Monggo dikonfirmasi apakah itu benar apa tidak. Yang pertama itu adalah konten, definisi konten. Yang kedua adalah proses. Yang konten yang saya tangkap Bu Ika itu kemarin sudah dalam pembelajaran itu menyediakan dua cara, yaitu menonton video
sama membacakan. Itu kan dua cara ya, berbeda ya. Itu kalau itu konten. Kalau yang proses, Bu Ika itu sudah berdiskusi kelompok dan apa namanya itu apa ya? Yang kemarin itu di sini Bu? Bercerita itu. Yang bercerita itu? Iya, saya tampil membacakan itu sambil cerita. Proses tempat duduknya juga berbeda gitu ya. Iya. Apakah memang seperti itu Bu? Itu yang Ibu terapkan? Iya, karena saya ingin memaksimalkan pembelajaran hari itu dengan supaya anak lebih lebih tertarik, supaya pembelajarannya lebih menarik itu. Lebih menarik. Iya. Terus terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh anak-anak, apakah sudah berhasil Bu anak-anak menyampaikan, mempresentasikan apa yang mereka dapatkan? Kalau menurut saya sudah, anak-anak berani tampil, maju ke depan, mewakili kelompoknya, dan juga kelompok yang lain ada yang menyanggah atau menyampaikan bahwa jawabannya tidak sama. Ada yang menyampaikan sama, itu. Jadi walaupun tidak 100% anak-anak ada yang masih malu-malu untuk menyampaikan, tapi dari perwakilan masing-masing kelompok ada. Oke, terima kasih Bu Ika. Mengenai itu Bu Ika, mengenai tadi yang ingin Bu Ika lakukan terkait dengan hasil dari refleksi yang ditemukan, terus tindakan yang akan dilakukan, kira-kira kapan akan melakukannya untuk pembelajaran selanjutnya? Ya insya Allah ketika pembelajaran berikutnya waktunya bahasa Indonesia untuk kelanjutannya. Jadwalnya itu hari apa saja bahasa Indonesia? Untuk bahasa Indonesia itu di hari Selasa ada, Senin, Selasa, Kamis ada. Kamis. Berarti harapannya itu Kamis Bu Ika nanti menerapkan apa namanya itu yang terkait dengan refleksi tadi yang ditemukan itu menerapkan kepada anak-anak. Saya tunggu informasinya. Mungkin satu minggu lagi saya tunggu informasinya, sehingga setelah menerapkan dari apa yang Ibu Ika tadi temukan refleksinya, terus tindakannya apa yang Bu Ika sendiri yang tadi menyebutkan tindakannya yang akan dilakukan. Nah, harapannya minggu depan itu sudah diketahui hasilnya. Oke. Nah, terima kasih Bu Ika untuk apa namanya itu percakapan pasca observasi hari ini. Semoga kita lebih baik lagi dalam membersamai siswa, membersamai murid, sehingga tercipta murid yang bahagia dan selamat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.